Review Yamaha MT-09SP 2022. Ringan dan bertenaga, Yamaha MT-09SP adalah varian premium dari NAK bike kelas menengah berat pabrikan asal Iwata ini. SP memoles citra, nakal, MT-09. Suspensi yang disetel dengan tepat dan dapat disetel sepenuhnya dengan fungsi dan mode yang sebenarnya membuat model ini sangat unik. Tambahan sentuhan aluminium pada bagian setang dan livery liquid metal, Raven menambahkan sentuhan ekstra yang berkelas. Yamaha MT-09SP 2022 mempertahankan karakternya dengan model 2021 dan inilah review model ini. Mesin CP3 terbarunya memiliki kapasitas 890 cm3 dengan sistem intake baru, camshaft yang diperbarui, kepala silinder yang didesain ulang, dan sistem pembuangan yang kuat. Bahkan sistem transmisi mendapatkan perombakan untuk mentransfer sentuhan ke roda belakang dengan mulus. Hasilnya adalah 117 HP, pada 10.000 revolusi per menit, dan torsi, pada 7.000 revolusi per menit. Angka-angka tersebut terlihat jelas pada grip twist, di mana pada putaran 7.000 revolusi per menit, ada bantuan samping berupa dengusan yang cukup terdengar. Di bawah ambang batas itu, MT-09 memberikan penyaluran tenaga yang responsif namun linier. Karakteristik itu memberikan keuntungan pada kecepatan jalan raya, 70 mil per jam atau 112 km per jam, yaitu motor ini nyaris tidak menggelitik saat dipakai dengan gigi teratas, angka 5.000 revolusi per menit saat mendengung di gigi teratas. Jadi, motor ini sangat cocok bagi yang menyukai kecepatan. Quick shifter dua arah mempercepat dan memudahkan kenaikan gearbox saat penggantian gigi. Unit ini juga merampingkan perlambatan zona pengereman dengan downshift yang halus dan stabil. Pengaktifan berjalan apik dan tanpa kendala, tetapi Yamaha tetap merekomendasikan untuk tetap berada di atas 2000 revolusi per menit untuk menaikkan gigi dan di bawah 9450 revolusi per menit saat menurunkan gigi. Semua mesin itu dibalut dalam rangka aluminium die-cast baru MT-09. Bentuknya yang disederhanakan tidak hanya merelokasi titik pemasangan mesin, melainkan juga menghasilkan kekakuan lateral 50% lebih banyak. Swing arm ringan baru Yamaha meningkatkan kekakuan itu dengan memasang di antara spar rangka. Dikombinasikan dengan rangka yang dibentuk ulang dan subframe aluminium, swing arm membantu mengurangi 5,1 pon dari sasis, dibandingkan dengan model 2020. Sesuai dengan tema itu, roda baru yang ditempa berputar memotong tambahan 3,1 pon berat yang tidak terpuntir, menonjolkan kecenderungan NAK yang ringan. Model ini adalah peningkatan dari generasi sebelumnya. Untuk suspensi SP, memakai Öhlins yang dapat disetel untuk penggunaan dan pengaturan pemakaian jarak jauh dan reservoir oli. Tabung bagian dalam berlapis diamond like carbon, DLC, KYB berukuran 41 mm. Suspensi ini terjalin untuk meredam semua getaran yang terjadi di ban depan dan belakang. Hasilnya adalah pengalaman berkendara yang suportif namun lentur, dalam posisi membawa motor saat tegak atau miring. Untuk suspensi SP, memakai Öhlins yang dapat disetel untuk penggunaan dan pengaturan pemakaian jarak jauh dan reservoir oli. Tabung bagian dalam berlapis diamond like carbon, DLC, KYB berukuran 41 mm. Suspensi ini terjalin untuk meredam semua getaran yang terjadi di ban depan dan belakang. Hasilnya adalah pengalaman berkendara yang suportif namun lentur, dalam posisi membawa motor saat tegak atau miring. MT-09 tidak banyak kaitannya dengan superbike Yamaha IS-R1. Namun, ada benang merahnya berupa alat bantu elektronik berbasis IMU terbaru yang terpasang di MT-09. Unit itu menggerakkan segalanya, mulai dari kontrol traksi, kontrol geser, hingga kontrol rem. Bahkan kontrol lift, wheelie, mendapat manfaat dari pengawasan IMU. Mode 3 meningkatkan intervensi sistem demi keselamatan, sementara level 1 meminimalkan input bus killing IMU. Pengaturan kedua berada di antara kedua kutub dengan gangguan sedang, tetapi pengguna juga dapat mematikan bantuan pengendara sama sekali. Bagi mereka yang ingin memaksimalkan dorongan keluar dari tikungan, mode 3 adalah pilihan terbaik Anda. Para penggemar motor biasanya akan memilih pengaturan pertama atau mematikan lift control. Sistem D mode Yamaha sekarang mencakup 4 pengaturan. Mode 1 membuka respons throttle paling tajam, sementara mode 4 menahan kuda-kudanya demi traksi. Mode 2 dan 3 mempertahankan output mesin yang sama tetapi memperlancar penyaluran tenaga untuk pengalaman yang lebih beragam. Pengendara jarak jauh yang ingin mengistirahatkan tangan mereka sepenuhnya bisa memakai fungsi cruise control eksklusif SP.
Ergonomi MT-09 yang tegak lurus tidak terlalu cocok untuk perjalanan jarak jauh, tetapi fitur ini membantu mendapatkan jarak tempuh ekstra di jalan raya. Untuk harga, motor ini dijual dengan harga $11.499 AS dan jika dirupiahkan dengan nilai cruise saat ini menjadi 178 jutaan. Gimana menurut sahabat Zona Otomotif?